Bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo memaparkan sejumlah strategi menuju Indonesia unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan diselenggarakan Indonesia mulai Februari 2024. Pemaparan strategi menuju Indonesia unggul dilakukan bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam rapat kerja nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI di Jakarta Timur. Acara yang bertema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI, Ganjar memaparkan sejumlah strategi untuk Indonesia Emas pada tahun 2045. Di antaranya adalah future work, future economy, dan future talent dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Ekonomi kita berdikari, Bapak Ibu, maka tadi betul SDM kita mesti siap. Ya. Pemerataan pembangunan ekonomi, Bapak Ibu, ini mesti mendorong bahwa gap-nya makin kecil. Ya. Kalau kita bicara lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Masih bersama kami pemirsa di One on One bersama dengan Bang Amar. Ya. Selalu seru nih kayaknya kalau ngobrol baik off the record maupun on the record. Tapi saya memang suka sekali ketika Abang tuh bicara soal karakter gitu kan. Bahwa ketika sudah menjadi pejabat publik nggak bisa dipastikan atau digaransikan untuk tetap sama gitu kan. Tapi karakter dan sepertinya Anda cukup bahkan sangat mengenal sosok Ganjar. Sekarang Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD gitu. Dari partai Wong Cilik kalau Mas Ganjar gitu kan ya, dan Mahfud juga sosok yang sangat kuat ketika harus menegakkan hukum di Republik ini. Dan apakah Bang Amar melihat kuat nih sosok Mahfud MD ini untuk mengangkat atau untuk memenangkan Ganjar sebagai RI1 nanti ke depannya? Saya buka ini sedikit ya. Sebenarnya dulu itu 2018 saya pernah dipanggil sama tim-timnya, ya kita bilang tim Solo lah, ditunjukin waktu itu 5 nama yang bakal jadi wapres di 2019. Jadi Pak Jokowi sedang menimang-nimang siapa yang bakal jadi wapresnya. Jadi kalau ada isu lah bahwa Bu Mega terlalu dominan, menurut saya enggak. Tadi saya mau nanya itu. Sebenarnya gimana sih, kan Abang yang di belakang Iya. Gitu. Jadi dari 5 nama itu saya nggak usah sebut yang lain ya, karena kurang etis kali ya. Saya bilang saya suka sama Pak Mahfud. Salah satu karena nama itu di situ. Nama itu ada di situ. Oke. Kalau memang kamu suka sama Pak Mahfud, naikkan elektabilitasnya. Kalau naik elektabilitasnya, kita jadikan dia wapres. Oke. Itu bukan saya sih yang bekerja, itu semua teman-teman bekerja lah ya. Termasuk dulu PSI. Paling getol itu dukung Pak Mahfud itu. Timnya PSP, ada sahabat Mahfud, ada PSI, kita bekerja bareng. Dan grupnya sampai hari ini masih ada. Dan kemarin saya bilang sama Pak Mahfud izin grup yang lama kita aktifkan kembali ya, sampai hari H-nya gitu. Saya tuh dari pagi sampai siang 2:30 itu masih di kantor sana lah, di Merdeka Utara ya. Saya ditunjukin surat. Tuh, Pak Mahfud kan, kandidatmu tuh yang jadi wapres, oke? Kemudian 2:30 saya keluar karena saya ada janji ketemu sama yang lain. Di dekat-dekat situ juga, dan Merdeka Barat ya. Ketemu temen, terus Pak BKS ya waktu itu ya. Habis ketemu Pak BKS, 4:30 saya keluar, saya ditelepon sama staf khusus yang dari Merdeka Utara. Bang, ganti Bang. Padahal kita sudah nyiapin acara di sana. Yang saya sebenarnya agak heran itu adalah satu, Mas. Apa Mbak? 2 hari kemudian, Presiden menjelaskan kepada kita bahwa Presiden itu tidak siap untuk 3 pasangan.
Karena pada waktu itu ada Demokrat di ujung yang tidak setuju sejak awal itu PKB, karena ini problem lama lah antara Gus Durian dengan Pak Caimin ini kan memang nggak pernah akur lah ya, kita harus akui itu gitu ya. Nah, tiba-tiba katanya Erlangga mau, kalau Pak Mahfud mau belot. Tetapi pada hari Jumat itu, saya masih ingat tuh hari Jumat kali ya. Mungkin saya lupa-lupanya, tapi Jumat lah ya, kita anggaplah hari Jumat itu ya. Setelah selesai dari sana, saya masih ketemu di teman-teman dengan Pak Mahfud juga di tempat MMD Inisiatif di Keramat situ ya, MMD Inisiatif. Memang saya waktu itu ada janji sesuatu, saya ngobrol di situ saya dapat berita dari teman-teman yang di sana bahwa ada kesan PDIP yang tidak setuju. Kontrari sebenarnya, karena saya baru dari kawan yang dari PDIP yang di istana pada waktu itu. Dan dia menunjukkan pada saya bahwa itu Pak Mahfud. Jadi, saya argumen di situ. Enggak, saya kasih garansi bahwa ini bukan dari PDIP. Tapi saya memang mendengar bahwa Erlangga digerilya untuk itu gitu. Pindah, 2 hari kemudian saya dengar dari Pak Jokowi. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu adalah dua-duanya bersumber dari Pak Jokowi. Tapi kenapa ya berbeda? Cuma karena cintanya sama Pak Jokowi, saya abai itu dengan sinyal-sinyal bahwa ini ada sesuatu. Saya baru ngeh bahwa ini by design itu adalah ketika MK keluar. Reminding ke belakang, oh memang dari awal Pak Jokowi memang tidak menginginkan Pak Mahfud. Karena kalau Pak Mahfud jadi wapres, nggak leluasa lah untuk bisa menggiring isu yang seperti ini. Gitu. Jadi lepas dari niatnya baik ya untuk menjaga elan pembangunan infrastruktur ini, tetap aja menurut saya niatnya itu sudah tidak ini. Dan saya sudah dengar lama tentang isu 3 periode, karena saya punya banyak teman di DPR, beberapa dari mereka ketua partainya dipanggilin untuk urusan begitu, dan saya selalu membantah. Sama seperti Mbak tadi bilang, ini bukan maunya Pak Jokowi, ini maunya kawan-kawan di sekitar. Ini Pak Jokowi dikelilingi brutus-brutus yang sebenarnya ingin memanfaatkan kekuasaan Pak Jokowi. Ya, saya nggak tahu motif mana yang paling besar ya. Tapi memang bau-bau terhadap itu udah lama Mbak gitu. Dan ini mungkin plan C atau plan D nih Gibran jadi wapres ya. Saya nggak terlalu siapapun lah ya, urusan-urusan yang mau jadi presiden ini, setiap warga negara berhak, tapi lakukanlah dengan benar gitu. Supaya ini jadi pendidikan yang baik buat demokrasi kita di masa depan. Bayangkan kalau sama seperti argumentasi saya gitu. Sekitar tahun masih COVID, ada kawan dari Solo juga datang bawa 2 proposal. Satu Gibran ke DKI, yang satu lagi urusan Pak Jokowi untuk 3 periode. Tim dari Solo. Saya ketemu di Grandika di daerah Blok M ya kira-kira ya. Dia kasih proposal seperti itu. Saya cuma jawab 2. Pertama, untuk Gibran ke DKI itu adalah hak konstitusi dia, itu adalah hak dia sebagai warga negara. Tetapi menurut saya itu kurang patut. Boleh nggak kalau Gibran berprestasi dulu di Solo baru pindah ke Jakarta? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, untuk agenda 3 periode dengan segala hormat saya nggak bisa ikut. Karena itu membengkokkan konstitusi. Saya nggak suka pakai ini. Karena saya di situ yang ngomong, saya nggak mau bilang ini anti terhadap konstitusi ya. Konstitusi itu bisa dirubah. Anggota DPR itu kalau disuruh voting, pasti setuju kok perpanjangan jabatan. Karena bagi mereka juga menguntungkan. Mereka nggak perlu kontestasi di pileg-pileg lagi kan. Mereka kan pastilah ya kalau jabatan presiden diperpanjang, automatically juga jabatan institusi yang melekat di situ juga akan ikut diperpanjang gitu. Kira-kira gitu Mbak. Menguntungkan gitu. mereka. Menguntungkan mereka ya. Jadi kalau pribadi-pribadi ditanya, ya kita harus akui bahwa peluang untuk itu diloloskan itu pasti tinggi sekali. Dan artinya apa? Konstitusional tetap Mbak. Gitu. Tapi bagi kita, kaum Demokrat pasti akan menganggap itu aturan yang dibengkok-bengkokkan gitu. Dan sebenarnya kalau hari ini saya agak sedikit senang dan tenang itu karena blocking itu clear itu Mbak.
Orang-orang yang pro demokrasi segala macam tuh Sudah jelas. itu pasti ke Ganjar lah. Nggak mungkin lah. Termasuk orang-orang turun gunung, orang kayak Gunawan Muhammad aja begitu sudah sepuh dan nyaris lah nggak, ya mau ngapain lagi sih dia gitu loh. Itu sampai dia harus turun gunung gitu. Sampai mau diwawancarai juga kan ya. Kalau dia aja mau diwawancarai, masa kita juga nggak mau diwawancarai. Gitu kira-kira Mbak ya. Iya. Kira-kira gitu lah. Sepertinya sudah lebih clear antara hitam dengan putihnya sebenarnya kan kayak gitu. Dan akhirnya ketua MK juga diganti gitu kan. Anda melihat sosok ketua MK yang baru ini kira-kira? Saya pribadi pasti nggak kenal ya sama ketua MK yang baru ya. Tapi kalau ngelihat drama MK terakhir, saya kok agak yakin ya. Karena dia adalah orang yang salah satu yang membuat dissenting dan menolak tuntutan 90 itu ya, nomor 90 ya. Nomor 90 ya. Jadi kalau dari sisi itunya mungkin keberpihakannya jelas. Tapi jangan lupa Mbak, sekali lagi saya suka mengutip ini, Mbak. Di dalam struktur masyarakat prismatik itu ada yang dibengkokkan, Mbak. Jadi struktur organisasinya modern, tetapi karakter manusia masih sangat feodal. Dan walaupun kita memisahkan trias politika ini dengan baik, tetapi tetap kekuasaan eksekutif itu kelihatannya masih lebih dominan dibandingkan yang lain. Nah, kalau dia masih bisa melakukan intervensi dengan segala macam cara. Saya juga melihat loh, hari ini ya, kita sadar atau tidak sadar, tapi kawan-kawan pers pasti tahu ya. Hukum ditegakkan bukan untuk pemberantasan kejahatan atau pemberantasan penyalahgunaan hukum, tapi hukum ditegakkan untuk politik loh. Untuk menebalkan. Untuk menebalkan kekuasaan. Ya, kasus BTS loh, kesalahannya udah lama kok tahu. Tapi kan dihukumnya setelah negosiasi, setelah macam-macam baru dihukum. Gitu. Syahrul Yassin Limpo juga sama. Gitu. Itu untuk kalaupun itu dianggap, kita tetap harus ajas praduga tidak bersalah ya Mbak ya, sebelum dia dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Tetapi kan kita tahu bahwa ini drama-drama politik. Nah, itu justru yang jauh lebih berbahaya. Kita bukan menolak pemberantasan hukum, Mbak. Kita pastilah, teman-teman pers juga pasti akan sangat setuju dengan pemberantasan hukum. Tetapi kalau kemudian hukum hanya dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bangsa ini sedang mengalami kehancuran. Gitu loh. Kira-kira begitu ya, Mbak ya. Itu kan kenapa Ketua TPN beberapa hari lalu Pak Arsyad ya. Arsyad udah bicara juga ya. Arsyad memang sudah menyampaikan bahwa kita masyarakat Indonesia betul-betul harus mengawal gitu kan Pesta Demokrasi 2024 gitu, dan sepertinya apa yang terjadi saat ini itu juga sebetulnya people's power juga gitu kan. Benar. Dan kalau dilihat bicara soal penegakan hukum lah Bang Amar, itu kan udah persoalan yang dari tahun ke tahun gitu kan ya, bahwa saya suka tadi pendapatnya adalah sepertinya kok hukum bukan untuk memberantas kejahatan tapi menebalkan kekuasaan gitu. Dan dalam hal ini sosok Mahfud lah yang selama ini digadang-gadang dan juga disampaikan oleh Ibu Mega adalah sosok pemimpin yang pro rakyat begitu kan. Ada banyak beberapa kasus yang baru-baru ini kita ikutin. Dan Bang Amar sendiri melihat bahwa memang sosok Pak Mahfud MD ini adalah jawaban dari teriakan orang-orang yang membutuhkan keadilan. Ya, saya mungkin kalau untuk Pak Mahfud agak sedikit dalam tanda petik subjektif ya, karena kita udah mendukung dia sejak 2019. Tapi faktanya subjektif dan rasional kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan juga. Nggak bisa juga ya. Tapi faktanya memang sama siapa kita berharap lagi sekarang? Ya, orang yang begitu lugas dan tidak peduli dengan bahwa itu kata-katanya itu bisa membahayakan dia. Ya, Pak Mahfud. Pak Mahfud ini bukan hanya orang yang tegas dan lugas bicara hukum, tapi dia juga berpengetahuan. Dia profesor loh di bidang hukumnya gitu loh. Jadi kombinasi pengetahuan dengan karakter yang begitu kuatnya, itu kombinasi yang nggak mungkin bisa kita cari kapanpun. Jadi sebenarnya Mas Ganjar beruntung, Republik ini juga akan beruntung punya Pak Mahfud. Dan survei-survei juga membuktikan kok Pak Mahfud tuh orangnya tua ya, dan culun kali ya, kacamatanya culun gitu ya. Saya tuh banyak kali diprotes orang, "Bang, ingatin Pak Mahfud gantiin kacamatanya dong," gitu. Tapi di balik kacamatanya itu, pandangan dia terhadap kejadian itu luar biasa. Dan dia selalu mengingatkan kita pada adil itu harus datang sejak dalam pikiran. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan orang di mata hukum. Itu Pak Mahfud. Jadi kalau ditanya ya bukan hanya sekedar keyakinan 100% ya. Tapi hari ini kita nggak punya pilihan lain. Bukan karena kita nggak punya pilihan maka kita memilih Pak Mahfud, beda lah ya. Kalau zaman dulu ya
Saya nggak kenal sama Pak Jokowi, tapi kalau berhadapan dengan Pak Prabowo, tentu saya memilih Pak Jokowi gitu ya. Itu kan clear lah ya di ini ya. Memilih itu karena menu yang sudah dihidangkan. Yang mana lagi ya, tinggal itu gitu loh. Kalau hari ini kombinasi Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, Prof Mahfud, itu kombinasi yang luar biasa dan akan saling mendukung, akan saling berkomplement untuk kemajuan bangsa ini. Betul. Jadi kita beruntung kalau kita bisa dapat itu ya. Sekali lagi, tadi saya suka juga tuh seruan Mbak tentang rakyat ini yang harus mengawal. Ya, demokrasi sedang dalam ancaman. Ini kita tidak sedang baik-baik saja. Kita nggak sedang disuruh aja senyumin aja, jogetin aja. Enggak. Itu kan upaya kita melupakan problem bangsa ini. Hari ini demokrasi sedang terancam. Kalau lihat drama di istana, hampir semua kekuatan sekarang dipanggil ke istana. Ya, kita nggak bisa menuduh ya, itu hak presiden untuk berkomunikasi dengan seluruh masyarakat yang ada, stakeholder di republik ini. Tetapi kan, apa kemudian istana jadi tempat apa ya, pos pemenangan gitu loh kira-kira jadinya. Ada kesan seperti itu kan gitu loh. Nah ini juga abusing of power sebenarnya. Ditambah lagi tingkah laku aparat yang menurut saya norak gitu. Memang belum apa-apa. Saya tadi cerita di sebelah ya. Tanggal 4 November, kita buka rumah bersama pelayan rakyat di Jogja. Itu ada 6 kelompok kali polisi yang datang. Nggak apa-ngapain, cuma nanya juga ada acara apa. Padahal, menurut kawan-kawan penyelenggara di sana, kita sudah laporkan. Sudah laporkan bahwa akan ada kegiatan ini di sini gitu loh. Kegiatannya apa? Peresmian rumah bersama pelayan rakyat di Jogja gitu loh. Mereka datang, tentu mereka masih sopan ya. Tapi ini kan juga, saya bilang, apa kita nggak ada kerjaan yang lain? Nih polisi kan dibayar dengan pajak rakyat, yang ngurusin lah ya. Ini masih banyak kejahatan di luar. Kita kan juga nggak bikin kerusuhan, nggak bikin keramaian yang mengakibatkan keributan atau mengganggu orang di sekeliling gitu loh. Kenapa justru energi polisi itu datang ke sana? Coba dia suruh cari penjahat, kan mungkin lebih efektif ya. Daripada ngawasin kita gitu loh, ya nggak ada gunanya gitu. Bekerja sesuai porsinya Porsinya maksudnya, lah, iyalah. Bang Amar. Makanya kembali lagi, masyarakat mengawal dan birasional gitu kan. Nggak bisa cuma bermain dengan rasa. Ini kalau kita mau bicara soal rasional, nggak akan jauh-jauh dengan bicara soal program nih Bang Amar. Kita harus mengulik lagi nih pemirsa, karena anak-anak muda ini butuh sesuatu yang real, sesuatu yang rasional. Apa sih yang ditawarkan supaya kita jatuh hati dan kita mencoblos Ganjar dan juga Mahfud? Itu nanti kita akan tanyakan kepada Bang Amar. Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di One on One.